Halo partners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good evening. Good evening sis Irma. Good evening everyone. How are you today everyone? Are you okay? Okay. I'm okay. I'm okay. Okay. Do you feel hot or feel cold guys? Feel hot today. Cool. Cold yeah. Same like here guys. Yeah, I really feel cold here. So that's why a bit cold ya. Gimana nih? Saya mau bilang sangat dingin ya di sini teman-teman ya. I hope you can stay healthy there ya, even it's hot or cold ya. Because I think the weather is not really good everyone. Okay, I love you guys. Oh yeah, for you all, you can change your name first ya. Jadi bagi teman-teman mungkin boleh yang nama akun Zoom-nya masih belum nama masing-masing. Nah, boleh diganti dulu ya. Nama panggilan atau nama lengkap boleh. Jadi nanti biar kalau saya panggil itu tidak bingung ya. Ini bro atau sis siapa? Like that. Okay guys, I think I will tell you something ya, but maybe in the end of this meeting. Nanti saya jelaskan sesuatu ya teman-teman berhubungan dengan hari Rabu ya. Hari Rabu kita ada pemilu ya. Nah, itu gimana tuh bro? Kita libur apa enggak? Yang jelas libur ya teman-teman. Tapi nanti kita sepakatin bersama aja tentang sesuatu yang untuk kelas pengganti ya. Jadi bukan libur hangus tapi libur hanya ganti hari saja. Oke, but it's later ya, tapi itu nanti dulu. Sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. Minggu kedua, teman-teman, it's about describing person. Describe ya, describe itu mendeskripsikan. Person itu orang. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Sekali lagi, who are they? Siapa mereka? What does it mean? Maksudnya gimana nih? Ini tujuan kita sekali lagi ya, once more. Today's goal is able to describe the physical appearance of person. Able to describe, jadi kita mampu untuk mendeskripsikan the physical appearance of person. Penampilan fisik seseorang. Jadi hari ini kita akan praktek mendeskripsikan fisik seseorang ya. Jadi belum dari karakternya, tapi fisiknya aja dulu. Dia itu tinggi, dia berkulit putih, berkulit coklat, dia itu gemuk, dia itu kurus. Nah, like that one. But before it, guys, I have 3 questions with 4 pictures here. Ada 3 pertanyaan dengan 4 gambar di sini ya. Who are they? Siapa mereka? Are they famous in your country? In our country? Yes or no? Then what do you know about them? Apa yang teman-teman tahu dari mereka? You may unmute guys. Silakan dinyalakan suaranya teman-teman. Who are they? Siapa mereka? The first is This is Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ya. Okay. The second one is Najwa Shihab. Najwa Shihab. Third one is I don't know. Justin Bieber. Justin Bieber. ya, Justin Bieber. The fourth Nika Ardila. Taylor Swift. Taylor Swift ya bro. Unfortunately kayaknya sayangnya ini nggak ada foto Nika Ardila ya bro ya. Najwa Shihab. Okay, are they famous in your country guys? Mereka terkenal nggak di negara kita? What do you think? Very famous. Yes, Very famous. My idola is Najwa Shihab because beautiful. Yes, beautiful. Okay, bro. Okay, what do you know about them? Yeah, what do you know about them? Apa yang teman-teman tahu tentang mereka? Deddy Corbuzier is? Deddy Corbuzier is bullshit. Magician. YouTuber. Okay, magician, YouTuber, podcaster ya, maybe ya. Host, seperti itu. Army dadakan. Okay. Najwa Shihab is? Journalist. Okay. Justin Bieber is? Artis. Singer ya, singer. Okay. And then Taylor Swift is? Singer. Singer. Okay. Songwriter, singer, yeah, that's good. Okay, guys, now you know well about them, but how do you describe
them. Gimana teman-teman? Teman-teman sudah tahu mereka, tapi gimana cara mendeskripsikan mereka? Take an example, ambil contoh misalnya kita ambil Justin Bieber saja ya. So Justin Bieber, gimana mendeskripsikan bahwa Justin Bieber itu berkulit putih? Itu gimana ya kalimatnya? What do you think guys? Ada yang mau ngasih contoh kalimatnya? Kira-kira Justin Bieber itu berkulit putih atau kulit Justin Bieber itu putih? Itu gimana? Aku mau kasih contoh. Justin Boleh, Bieber. boleh. Justin Bieber has a white skin. Justin Bieber, oke, Justin Bieber. Atau boleh kita ganti pakai kata gantinya apa kalau Justin Bieber? Are you Dewi she it? He is. He ya, sorry he ya. He is. He Is. has He Has white white skin. skin white. Dia memiliki kulit putih gitu ya. Justin Bieber boleh kita ganti pakai he ya, karena Justin Bieber itu satu atau seorang laki-laki. Boleh kita ganti pakai he aja. He has white skin. Dia memiliki kulit putih. Boleh nggak kalau saya misalnya seperti ini teman-teman? His skin is white. Gitu. His skin is white. Boleh, boleh. Boleh juga ya. Boleh. Yang nggak boleh itu Correct, bro. he is black. Oke. Kalau dari struktur kalimat sudah boleh ya dua-duanya ini. Nah, that's it. Nah, kita akan belajar untuk struktur kalimat itu teman-teman. Biar nanti teman-teman prakteknya bisa mendeskripsikan orang lain dengan baik dan benar ya. Kalau laki-laki ya pakai he, atau kepemilikan dulu pakai his. Kalau perempuan pakai she, atau kepemilikan posesif pakai her. Nah, kita akan belajar dua pola kalimat ini dulu teman-teman. Oke, let's go. This is the first formula guys. Ini adalah rumus atau pola kalimat yang pertama. The second one is this. Okay, let's learn them by one. Satu-satu ya. Okay, pay attention guys. Silakan diperhatikan teman-teman. Jadi untuk mendeskripsikan suatu sifat atau profesi ya. Sifat di sini adalah sesuatu yang melekat pada kata benda. Ya, misalnya kayak tadi ya, kata bendanya itu kulit. Nah, sifatnya itu ya putih. Nah, itu ya tadi. Jadi kulit putih. That's it. Kalau rumah ya misalnya kata bendanya itu rumah. Sifatnya besar atau kecil. Nah, kayak gitu. Oke, nah karena kita sesuai dengan topik kita ya, describing physical appearance, mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Misalnya anggap aja ada hidung pesek. Kata bendanya hidung, sifatnya pesek. Nah, kayak gitu ya. Oke, di sini pola yang pertama bisa teman-teman gunakan adalah kepemilikan ditaruh di awal ya, atau posesif teman-teman. Jadi posesif atau kepemilikan itu silakan ditaruh di awal. Ya, ya ada my itu milikku ya, my itu milikku. Kemudian ada your ya, your itu milikmu. Kemudian their itu milik mereka. Kemudian our itu milik kami atau milik kita gitu ya. Kemudian her itu miliknya dia perempuan. Jadi misalnya hidungnya ibuku, nah itu ya. Jadi miliknya dianya perempuan. Yang namanya dia berarti satu orang ya. That's it. Kemudian kalau his itu miliknya dia tapi laki-laki. Misalnya hidungnya ayahku, ayah seseorang ya satu orang dan beliau adalah laki-laki. His nose jadinya gitu, hidungnya. Kemudian it's itu miliknya dia tapi dianya selain manusia jumlahnya satu. Contohnya hidungnya kucing. Nah, kucing kan hewan. Atau misalnya benda ya, warnanya handphone. Jadi warna miliknya handphone, sementara handphone itu benda. Nah, jadi it's itu intinya miliknya sesuatu selain manusia jumlahnya satu. Itu it's ya. Jadi ada my, your, their, our, her, his, its. Dan ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Bayangkan kalau saya cuma bilang my. My itu milikku. Kan nggak jelas ya. Bisa tanganku, bisa hidungku,
bisa mataku, bisa handphoneku, rumahku, atau apa. Ini harus diikuti oleh noun. Noun itu adalah kata benda ya. Noun, kata benda. That's it. For example, ambil contoh misalnya sesuai dengan topik yaitu nose, hidung ya. Kalau mau bilang hidungku ya berarti my nose. Kalau hidungmu ya berarti your nose gitu ya. Kalau hidung mereka, karena mereka itu lebih dari satu orang, berarti kan lebih dari satu hidung gitu ya. Kalau ada dua orang ya berarti dua hidung gitu kan. Berarti kata bendanya juga dibuat menjadi bentuk jamak. Noses. Their noses. Hidung-hidung mereka. Our noses. Hidung-hidung kita. Kemudian her. Kalau her itu kan dia perempuan jumlahnya satu ya. Jadi her nose. Hidungnya dia. Karena dianya satu ya berarti her nose. Kalau his ya his nose. Kalau it's ya its nose. Nah, gitu ya. Jadi disesuaikan teman-teman. Kalau kata bendanya itu satu ya berarti singular ya atau tunggal. Kalau lebih dari satu ya dibuat plural atau jamak berarti lebih dari satu. Oke, kemudian kalau misalnya my nose, hidungku gitu ya. My nose, hidungku. Nah, hidungku tuh kenapa pesek, mancung, atau gimana gitu ya. Itu kita bisa jelaskan menggunakan adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Ambil contoh aja misalnya flat. Flat itu artinya adalah pesek gitu ya. Jadi hidungku pesek. My nose is flat. Oke. Jadi setelah my nose, kemudian kita jelaskan pakai adjective atau kata sifat. Tapi sebelum kita kasih adjective ya, teman-teman jangan lupa untuk ngasih to be sebelum adjective atau kata sifat. Yaitu bisa is, bisa are. To be itu kata bantu ya teman-teman. Kita belajar to be baru Jumat kemarin ya. Nah, jadi ada is, ada are di sini. Oke, nah kapan pertanyaannya kita pakai is, kapan pertanyaan kita pakai are? Tergantung kata benda atau noun-nya. Kalau noun-nya satu ya, jika hanya satu, kita pakai is. Kalau noun-nya satu ya, bukan kepemilikannya ya yang satu, tapi noun-nya yang satu. Oke. Kemudian kalau lebih dari satu, kita pakai are. That's it. Baru nanti dijelaskan pakai adjective atau kata sifat. Bro, kasih contoh dong, bro. Oke. Jadi contohnya seperti ini ya, teman-teman. Misalnya, my nose, hidungku, misalnya pesek gitu ya. Karena hidungku berarti satu, ya berarti pakai is ya. My nose is flat. My nose is flat. Hidungku pesek. Your nose, hidungmu, karena kamunya satu ya berarti pakai is ya. Your nose is flat. Hidungmu pesek. Kalau hidung mereka, karena mereka lebih dari satu, dan juga hidungnya itu lebih dari satu, gitu ya. Jadi pakai noses ya. Their noses berarti pakai are karena lebih dari satu. Their noses are flat. Their noses are flat. Hidung mereka itu pesek. That's it. Gitu ya teman-teman. Intinya kalau satu pakai is, kalau kata bendanya satu pakai is, kalau kata benda lebih dari satu pakai are. Oke. Tapi ada catatan buat teman-teman ya. Note for you guys. Jadi is, oke, to be is itu juga digunakan. Is juga digunakan untuk uncountable noun. Uncountable noun. Apa itu uncountable noun?
Uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya kayak rambut. Rambut tuh nggak bisa dihitung ada berapa. Oke, contoh lain misalnya kayak kulit ya. Kulit tuh nggak bisa dihitung. Pemikiran, pengetahuan itu nggak bisa dihitung. Banyak ya sesuatu yang nggak bisa dihitung. Itu kita pakai is. Bro, kenapa? Karena dianggapnya satu kesatuan. That's it. Oke. Look at this guys. Silakan boleh diperhatikan. Ini ada contoh. My hair is long. Rambutku panjang. Rambutku lebih dari satu ya. Tapi nggak bisa dihitung. Gitu. Makanya pakai is. Baru dijelaskan pakai adjective atau kata sifatnya yaitu long, panjang. My hair is long. Rambutku panjang. Second, yang kedua ya. His skin is white. Kulit dia atau kulitnya, tapi dianya laki-laki ya, karena pakai his. Kalau dianya perempuan berarti pakai her ya, her skin gitu. Tapi kan his itu kan laki-laki ya, punyanya laki-laki. Jadi his skin, kulit dia, dianya laki-laki, is white, putih. Karena kulit nggak bisa dihitung, makanya pakai is. That's it. Contoh terakhir, our noses. Nah, ini kebetulan sama noses, hidung. Our noses, hidung-hidung kami, hidung-hidung kita, are sharp, mancung. Hidung-hidung kita mancung. Karena hidung itu bisa dihitung ya, teman-teman. Kalau ada 10 orang ya 10 hidung gitu, 100 orang 100 hidung gitu ya. Makanya pakai are. Jadi is tadi untuk satu atau lebih dari satu tapi tidak dapat dihitung. Gitu ya. Ini adalah pola yang pertama teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin silakan boleh langsung di nyalakan suaranya ya. Tapi pertanyaan tentang materi ini dulu ya. Jadi mungkin saya jawab yang sesuai dengan penjelasan ini dulu. Okay, Mr. Koko, Ya, good bro. night, good evening, good Good evening. evening. Good Any evening, bro. question? Mhm. Apakah boleh adjektifnya dua di belakangnya? Boleh, boleh bro. Boleh. Oke, thank you, Bro Oke, Koko. welcome. Boleh ya dijelaskan lebih dari satu gitu boleh. Kayak misalnya rambutku panjang dan lurus gitu ya. Nah, my hair is Panjang long, dan hitam. panjang Long dan hitam, long and black gitu ya. Boleh, boleh bro, boleh sis. Oke, any else everyone? Ada lagi teman-teman? Silakan. Halo, Bu Koko. Yes. Halo, Ika, Sisika. Oke. mau tanya kalau her itu pakai nounnya tuh kayak noses pakai S belakangnya. Kalau kalau Her. her, her itu kan miliknya dia perempuan. Tergantung miliknya itu satu atau lebih dari satu. Contoh ya, misalnya kayak hidung jadinya her nose karena hidungnya cuma satu. tuh lebih. Kalau Oke. mata, her eyes, nah itu baru ada S-nya. Karena dia memiliki dua mata. Oke. That's it. Oke, thank Okay. you. You're Dua, welcome. Mr. Koko. Yes, please. Lubangnya dua. No. Oh, iya, tapi kalau hidung kita ngitungnya hidungnya ya, bukan lubang hidungnya ya. Oke. I think Bercanda. that's yeah, sister. I know it. Yeah, thank you. Thank you. Ya, we share the happiness together ya. Oke. Oke. Bro Edi, silakan Bro. Bro Edi Irawan. Good evening. Good Bro Koko. evening, Bro Edi. Okay, I have one question. How to describe about God? How Because to we describe about God. God? God. Okay. Because you know that God is not woman Exist or man. ya. So Oke. how to describe about it? Oke ya Thank you. teman-teman. How to say about God ya. Gimana kalau mau bilang tentang God? Itu kita biasanya pakai he ya teman-teman ya.
He. You know, like if you know Al-Quran in English version, everyone. Jadi Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris ya. Itu Tuhan itu disebutnya He ya. Nah, He says, He states, bla bla bla. Jadi kita bisa pakai He, bro, di sini. Oke. Jadi boleh-boleh aja kita kayak gitu, teman-teman. Kita pakai He. Tapi padahal kalau sesuai grammar yang baik dan benar, kita pakainya it's ya, teman-teman. Kenapa? Karena selain manusia, gitu ya. Jadi selain manusia itu pakainya it's. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman kita kalau nggak pakai grammar atau struktur yang baik dan benar itu boleh mau pakai he, it's okay. Tapi untuk God saya kira bisa pakai he ya, karena kalau teman-teman download Al-Quran terjemahan bahasa Inggris itu pakainya he. Oke, Bro Edi. Thank you, Mr. Koko. You're welcome. Oke ya, everyone. Gitu teman-teman. He apa her, apa his? He forgot. Forgot ya, forgot ya. I think he ya, karena sebagai subjek. Tapi Oh, kalau here. miliknya, ya kalau miliknya Tuhan ya berarti his. Berarti his Oh, bla bla bla. Oke. His power. Nah, his power kekuatannya gitu ya. Kuasanya. Nah, that's it. Okay, is it clear everyone? Okay, Okay, understand. Clear. Okay, it's good. So don't forget about this one. Jangan sampai lupa tentang ini. Karena nanti praktiknya teman-teman pakai ini ya. You have to remember it. Okay, let's go to the next. Pola yang kedua, I think it's simpler everyone ya. Lebih mudah teman-teman. Menurut saya, tapi nggak tahu kalau teman-teman ya. Dimana untuk mendeskripsikan kepemilikan, kita hanya perlu naruh subjek di awal saja ya. Subjek itu ada I, you, they, we, she, he, it. Kita belajar ini sudah saya ketikkan juga di pertemuan kemarin hari Jumat ya. Oke, ada 7 ya subjek yang biasa kita kenal dalam bahasa Inggris. Jangan sampai lupa. Dan ini harus di luar kepala saya kira ya. I, you, they, we, she, he, it. I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, she itu dia perempuan, he itu dia laki-laki, it itu dia selain manusia jumlahnya 1. Kemudian tinggal diikuti oleh have atau has. Tinggal diikuti oleh have ataupun has. Artinya memiliki. Kapan pakai have, kapan pakai has, tergantung siapa subjeknya. Kalau I, you, they, we, itu pasti pakai have. Jadi, aku memiliki berarti I have. Kamu memiliki, you have. Mereka memiliki, they have. Kami memiliki, we have. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, nah itu pasti pakai has. She has, dia memiliki. He has, dia laki-laki memiliki. It has, dia benda atau hewan memiliki titik-titik. Pakai has. Jadi gitu ya, jangan sampai kebalik teman-teman. I, you, they pakai have, she, he, it pakai has. Kemudian diikuti oleh kata benda. Jadi apa yang dimiliki, ya kita sebutkan ya. Kan aneh ya kalau cuma saya bilang I have, aku memiliki. Nah, memiliki apa gitu. Harus disebutkan kata benda. Misalnya flat nose ya, sesuai dengan yang tadi aja misalnya. Hidung pesek. I have flat nose. Aku memiliki hidung pesek. You have flat nose. They have flat noses. We have flat noses. She has flat nose. He has flat nose. It has flat nose. Gitu ya, jadi pakai have atau has dilihat siapa subjeknya. Contoh yang ada di sini, they have blue eyes. Blue eyes. They pasti pakai have ya, they have. Mereka memiliki. Nah, apa yang dimiliki yaitu blue eyes, mata berwarna biru.
Langsung ada S-nya ya. Karena apa? Karena mata itu ya lebih dari satu ya. Jadi langsung ada S-nya. Bentuknya sudah jamak, lebih dari satu. Contoh kedua, she has. She has. Dia memiliki. She has full lips. Bibir tebal. Dia memiliki atau dia perempuan memiliki bibir tebal. Bro, bisa nggak kita pakai pola yang tadi untuk yang ini? Bisa. Misalnya ya, yang pertama ini saya pakai pola yang tadi aja misalnya. Jadi they have blue eyes. Kita sebutkan kata bendanya dulu ya, yaitu eyes. Miliknya mereka. Berarti their eyes. Kata bendanya adalah mata. Lebih dari satu. Tapi masih bisa dihitung ya. Berarti satu orang 2 mata. 10 orang 20 mata kan gitu ya. Jadi masih bisa dihitung. Berarti pakai are. Their eyes are blue. Mata mereka berwarna biru. Itu kalau pakai pola yang tadi. Kalau pakai pola yang ini juga boleh ya. Bebas nanti teman-teman pakai yang pertama atau kedua. It's free guys. Kemudian kalau yang ini, she has full lips. Nah, untuk bibir juga gitu teman-teman ya. Langsung ada S-nya. Karena bibir itu bibir atas, bibir bawah gitu. Jadi langsung ada S-nya. Full lips gitu ya. Jadi kalau pakai pola yang tadi, karena miliknya dia perempuan, she, berarti her ya. Her lips, bibir dia. Karena lips ada S-nya, lebih dari satu ya, atas, bibir bawah. Berarti her lips are full. Bibir dia itu tebal. That's it. Oke, silakan nanti prakteknya boleh pakai pola yang pertama, boleh pakai pola yang kedua. Question again guys, silakan kalau ada pertanyaan lagi, boleh teman-teman. Come on. Sorry, Bro Koko. Ya, bro. I have any question. Hmm. There's if you adjective are you eaten rice? How about this sentences? Sorry bro, I didn't catch. Maksudnya gimana bro? Are you eaten rice? Kata tanya. Iya, artinya gimana? Have you eaten rice? Apakah Anda sudah makan nasi gitu? Oh, apakah kamu sudah makan nasi gitu ya? Sudahkah kamu makan nasi? Iya, ya bisa bro. Itu bukan pakai are you ya, tapi have you eaten? Have you eaten rice? Betul pakai have you, bukan are you. Gitu. Tapi itu beda bro. Itu have di situ sebagai auxiliary ya. Kalau di sini have di sini sebagai kata kerja. Beda bro ya. Kalau di situ have diikuti oleh verb 3. Kalau ini have diikuti oleh kata benda. Nanti beda konteks. Di situ kalau have you eaten artinya sudahkah kamu makan? Tapi kalau have di sini bukan berarti sudah, tapi memiliki. Oke, thank you bro. Ya, But maybe lah ya, if some any question for my partner. Ya bro, oke. Jadi have itu sebenarnya banyak artinya teman-teman ya. Have itu bisa berarti memiliki kalau diikuti oleh kata benda. Bisa berarti telah atau belum kalau diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Bisa berarti makan, have breakfast, have lunch. Nah, itu kan makan ya. Bisa berarti sakit. I have fever. Jadi aku sakit demam. Nah, jadi tergantung konteksnya ya teman-teman. Sekali lagi tapi ya itu step by step ya. Jadi kita fokus satu dulu untuk hari ini. Tapi kedepannya kalau kita sudah paham ini, kita akan melangkah lebih jauh lagi untuk mengenal lebih dalam lagi tentang penggunaan have dan yang lain-lain. Oke. Oke, Sis Mayang, you raise your hand. Do you have question, please? Good evening, Good Bro Koko. evening. Good evening, Sis Ya, Mayang. jadi saya mau tanya, itu kan dari I until we, and she until it, itu kan ada masing-masing, ada yang pakai have, ada yang pakai has. Dan aku pernah ketemu sama salah satu orang, dia itu
walaupun dia pakai I yang harusnya have, tapi dia tetap memakai I has. Jadi kebalik gitu kan. Tapi tetap nyambung aja cara ngomongnya. Bisa dipahami ya. Ya, tetap bisa dipahami. Dan akhirnya aku juga ngikut. Aku pikir Oke. itu awalnya benar dan ternyata aku baru dapat di sini pelajaran bahwa itu salah. Oke. Tapi iya, dan dia tuh kebetulan orang luar, maksudnya orang tuanya orang luar juga. Jadi aku mikirnya oh bener nih karena dia udah orang luar juga gitu kan. Orang mana sih Semayang? Do you know? Dia orang ini mamanya itu kalau nggak salah dia orang Amerika. Kalau aku nggak salah saya udah lama Oke, itu. oke. Ya kalau aku nggak salah. Oke. Nah, betul. Oke, guys. Jadi gini teman-teman, kalau yang kita pelajari di sini ini sesuai dengan struktur yang baik dan benar ya. Jadi kalau di buku-buku, nah ini sama persis gitu. Nah, tapi kalau untuk conversation atau percakapan sehari-hari, itu banyak sekali yang tidak sama dengan aturan yang baik dan benar. I think it's like bahasa guys. Jadi sama kayak Indonesian ya. Teman-teman kira-kira bisa menemukan kata kayaknya nggak ya di KBBI? Bisa nggak teman-teman menemukan? Kayaknya mau hujan nih. Kayaknya itu ada nggak di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? What do you think guys? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, ada. Bro. Tapi kalau saya bilang kayaknya mau hujan, teman-teman paham nggak maksud saya? Iya. Nah, itu dia. Sepertinya mau hujan. Good. Sepertinya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ini nggak sesuai dengan pola kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi nggak akan ada yang bilang, kayaknya mau hujan. Kemudian yang lain bakal bilang, bro, sorry itu bahasanya salah. Itu nggak mungkin ya. Nah, jadi sebenarnya untuk sis Mayang tadi, itu temennya terbiasa dengan sesuatu yang salah. Gitu. Saya sering ya, teman-teman ngobrol sama ya teman-teman bule secara langsung karena mungkin saya pernah ikut kayak volunteer apa ya volunteer itu teman-teman apa ya bahasa Indonesia volunteer relawan ya jadi kayak saya belajar sama mereka jadi mereka itu kalau ngomong tidak sesuai dengan aturan ini loh kenapa gitu kan karena mereka itu belajarnya yang penting saya ngomong kamu paham mereka ngomong kita paham, that's it. Nah, kalaupun mereka belajar ini, sebenarnya mereka juga mau gitu. Nah, tapi karena terbiasa sama kayak kita ya, ya bilang kayaknya tadi. Jadi kayak gitu ya, mungkin sis Maya, saya bisa bilang bahwa temannya tadi itu kurang tepat gitu, tapi masih bisa dipahami karena ya itu tadi ya, mungkin karena untuk berbahasa itu tidak ada yang menyalahkan everyone. Oke, nggak ada yang kita stop bahasamu salah, itu nggak mungkin ya. Tapi karena bahasa Inggris bukan bahasa utama kita, nanti teman-teman itu akan kelihatan ketika tes ya, entah tes speaking, tes writing, tes listening, tes reading. Ya, when you are doing test, you will be seen. Teman-teman akan terlihat ya. Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita belajar sedetail mungkin. Kalau kita sudah tahu, baru terserah kita. Oke? Thank you. Thank you, bro. That's it. You're welcome. Oke, sis Maya, it's good. Sekali lagi, saya satu berbagi aja ya. Saya pernah ya, teman-teman, ketemu bule, beliau itu bilangnya gini, bukan I saw, tapi I see beaches. Saya melihat banyak pantai gitu ya, yesterday. Nah, itu harusnya salah. Saya tanya ya, kenapa kok sih? Harusnya kan so gitu. Dia cuma jawab gimana teman-teman. Ya menurut saya sama aja, yang penting mudah dipahami. Gitu. Nah, tapi padahal yang benar adalah so. Karena apa? Kemarin. Berarti pakai verb 2. Nanti kita belajar ini di minggu ketiga kalau nggak salah. Ya, kalimat slang. Iya, kalau slang nanti beda lagi ya. Slang itu bahasa gaul, teman-teman. Jadi kayak gitu ya, bro ya. You understand me and I understand you ya. Iya, Intinya kayak like that gitu ya. one. Yeah, Kalau that's nggak it. traktornya. That's it. Oke. Kayak bahasa gaul gitu dia, bahasa plesetan, tapi yang penting sama-sama ngerti gitu kayak. That's it.
To be honest guys, jadi jujur ya, orang bule itu kalau ngomong berantakan strukturnya. Boleh teman-teman analisa deh, berantakan. Terutama ketika ada di film, di lagu itu ya. Kalau teman-teman suka dengerin, ada ini apa lagunya Justin Bieber yang My Mama Don't Like gitu ya. My Mama Don't Like gitu. Itu salah ya. Harusnya bukan My Mama Don't Like, tapi my apa teman-teman? My Mama Doesn't Like. Masih ingat ya pertemuan kelima? Jika subjeknya she, he, it, kalau negatif pakai doesn't. My mama doesn't like. Tapi di situ my mama don't like. Kenapa seperti itu? Itu bahasa santai ya. Jadi sekalipun salah itu enggak salah gitu. Kalau untuk sekedar percakapan. Oke. Pokoknya kalau teman-teman tertarik dengan bahasa Inggris itu dimulai dari tertarik ya. Kalau teman-teman tertarik, wah kok bisa gitu ya, didalami. Nanti pasti ketemu hal yang baru. Oh ini yang gini, oh ini baru lagi, pasti seperti itu. Oke, tapi karena kita masih dasar, ya mungkin ya sedikit-sedikit. Saya selalu bilang sedikit-sedikit, kenapa? It's because of my experience guys. Jadi berdasarkan pengalaman saya pernah belajar langsung banyak gitu ya. Besoknya lupa. That's it ya bro. Jadi kalau satu-satu itu bisa nempel teman-teman. Tapi kalau semuanya langsung banyak, satu hari saya bisa, tapi besoknya hilang. Of course. Karena apa? Terlalu banyak. So sorry guys, I take the time ya. Oke, sekarang teman-teman akan saya jelaskan apa yang harus teman-teman lakukan nanti, yaitu mendeskripsikan orang lain pakai pola yang pertama atau pola yang kedua tadi. Nah, dan apa yang harus teman-teman deskripsikan? Yang pertama adalah eyes, mata. Oke, kemudian skin tone. Skin tone itu kecerahan kulit. And then nose, hidung, lips, bibir, hair, rambut, body, tubuh atau badan seseorang. Oke. Nah, nanti boleh dibuat urut seperti itu, atau mungkin, bro saya nggak mau urut kayak gitu nih, boleh nggak pakai pola saya sendiri? Boleh, oke. No problem guys. Nah ini ya, bisa teman-teman zoom in juga, didekatkan juga bisa dari device-nya kalau misalnya kurang besar. Yang pertama untuk eyes itu ada slant eyes. Slant eyes itu mata sipit ya teman-teman. Slant itu sipit. Slant eyes itu mata sipit. Kemudian wide eyes. Wide itu lebar. Ini kebalikan dari mata sipit tadi. Wide eyes itu mata lebar. Crossed eyes, mata juling. Ya, cross. Bacanya bukan crossed ya, tapi crossed eyes. Kemudian round eyes. Round eyes itu mata bulat. Maksudnya itu melingkar gitu ya. Nah, oke, jadi ada slant eyes, wide eyes, crossed eyes, atau round eyes. Kemudian skin tone, kecerahan kulit ya, ada brown atau brown skin gitu boleh ya. Jadi berkulit coklat. Kemudian dark atau dark skin, itu berkulit gelap. Kemudian white atau white skin, berkulit putih. Creamy yellow atau creamy yellow skin, itu kuning bangsat. Dan bright brown atau bright brown skin, itu coklat cerah. Oke. Kemudian nose, hidung, ada pointed nose, hidung mancung ya. Pointed, bukan point, tapi pointed gitu ya. Pointed nose, hidung mancung. Kemudian button nose ya, button nose atau button nose. Button nose itu hidungnya bulat kecil. Kemudian ada turn up nose. Turn up itu sudah mancung lancip. Hidungnya tuh mancung dan lancip, mancung lancip gitu. Kemudian ada flat nose. Nah, ini yang saya buat contoh tadi ya, flat nose itu pesek. Kemudian lips ya. Bibir langsung ada S-nya karena lebih dari satu ya, bibir atas, bibir bawah. Full lips, bibir atas, bawah tebal. Kemudian round lips, bibir bundar, ya maksudnya bibirnya kayak melingkar gitu ya. That's it. Kemudian thin lips, thin itu tipis ya. Thin lips itu bibir tipis. Kemudian thick lips, bibir tebal. Jadi full lips sama thick lips
sama aja ya, itu kata lain aja dari kata tebal. Full atau thick sama-sama tebal. Kemudian hair, rambut, ada curly hair, rambut keriting, ada straight hair, rambut lurus, ada frizzy hair atau afro gitu ya. Afro itu frizzy ya, sama ya, rambut keribu kayak mengembang gitu ya, frizzy hair. Kemudian ada wavy hair. Wavy hair itu bergelombang, rambutnya bergelombang. That's it. Itu ya hair. Nah, the last yang terakhir body. Nanti nggak ada yang baca body ya, tapi body. Ada tall atau tall body, itu berbadan tinggi. Ada short atau short body, berbadan pendek. Kemudian ada fat atau fat body, berbadan gemuk. Fat itu lemak ya, maksudnya itu gemuk gitu, berisi gitu. Kemudian skinny atau skinny body, kurus, berbadan kurus. Yang terakhir ada ideal body. Ideal body itu berbadan ideal. Oke. Setelah ini kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Sekaligus saya jelaskan langsung ya apa yang harus teman-teman lakukan. Ini dia. This one. Describe your close people guys, family or friends. Silakan mendeskripsikan orang-orang terdekatmu, bisa dari keluarga atau teman. Untuk yang mendeskripsikan orang yang populer ini mungkin saya eliminate ya. Nah, kita ke sini aja karena saya kira yang penting teman-teman paham dan bisa menggunakannya. Di sini pun juga sama. Tapi saya buat minimal 3 orang yang dideskripsikan ya. Describe your 3 close people. It could be family or your friends. Deskripsikan 3 orang terdekatmu, bisa dari keluarga atau teman. Bro, boleh dikasih contoh? Oke, boleh. Sambil saya nunggu kalau ada pertanyaan setelah ini dari teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, ada sapaan ya di awal, hi atau hello atau apa gitu ya, boleh. Kemudian I am, silakan disebutkan namanya ya, misalnya I am Koko. What about you guys? Teman-teman siapa nih? Gitu. Oke, I will describe, aku akan mendeskripsikan my close people, orang-orang terdekatku. Ya, misalnya I will describe my close people. First, yang pertama, misalnya saya ambil contoh ayahku ya, my father. First is my father atau my dad. Nah, saya jelaskan sesuai ini aja ya. Eyes, skin tone, sama nose, saya pakai pola yang pertama tadi. Lips, hair, sama body, saya pakai pola yang kedua. Nanti bebas teman-teman pakai pola pertama atau kedua. Bebas. Ini contoh aja ya. Jadinya, his eyes, karena lebih dari satu ya mata di situ berarti pakai are. His eyes are slant. Matanya sipit. Kemudian his skin, karena kulit nggak bisa dihitung pakai is ya. His skin is brown. Kulitnya coklat. Kemudian nose. His nose, karena hidungnya cuma satu ya berarti pakai is ya. His nose is pointed. Hidungnya mancung. Kemudian untuk lips saya pakai pola yang kedua. He has, pakai has ya karena he has full lips misalnya. He has full lips. Kemudian untuk hair, misalnya he has curly hair. Saya ambil contoh yang pertama aja ya, curly. Nah, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, he has tall body. Ya, atau beliau memiliki badan tinggi. Nah, nanti yang kedua siapa gitu ya, second is bla bla bla. Kemudian yang ketiga siapa ya, third is bla bla bla. Oke, kemudian yang kalau sudah ya, thank you. Ada yang mau nyoba, bro? Saya mau nyoba nih, satu dulu. Boleh. Kalau 2 juga boleh, 3 juga boleh, silahkan.
Silakan semuanya disiapkan ya. Setelah ini saya buat breakout room teman-teman. Ada yang mau nyoba di sini atau ada pertanyaan juga boleh. Bro Koko, Yes. what about the meaning him between his? Him itu jadi objek bro. Misalnya I meet him, aku ketemu dia. Nah, dianya jadi objeknya. Gitu. Jadi nggak memiliki apa-apa tapi hanya sebagai objek. Menunjukkan objek itu ya. Benar sekali bro. That's it. Oke, Bro Koko, thank you. You're welcome. Okay, sis Ayu, you raise your hand. Do you wanna ask or do you wanna try? You wanna practice? Hello. Good evening. Hello. Oh, sis Ayu has but actually, yeah. Bro Raffi, I would like to move to you. Do you wanna practice or do you wanna ask? No, oke. Kalau belum siap diturunkan dulu ya teman-teman, boleh? Halo coach, aku siap. Nah, oke, silakan bro. You can. Mungkin satu Ah. atau dua boleh. I will describe the person closest to me. Namely, my friend. His body is fat, his ears are narrow, his skin is brown, his nose is flat, his lips are thin, his hair is dry, his body is tall. Is that all? Itu aja. Iya, coach. Oke, itu yang dijelaskan, dideskripsikan laki-laki ya. Iya, coach. Oke, good. Nah, contohnya kayak Bro Raffi tadi ya teman-teman, kalau memang laki-laki ya berarti pakai he atau pakai his. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi nanti 3 orang ya di breakout room yang dideskripsikan. Oke, are you ready guys? Apa sudah siap saya buat breakout room 10 menitan? Ready. Oke ya? Ready. For the, I think for the example, untuk contohnya tadi teman-teman saya akan taruh di WhatsApp group. Oke, see you guys. 10 minutes only ya. 10 menitan aja, satu grup 3 atau 4 orang saja. Let's go, let's practice together. See you everyone.
Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. Who's there? I'm Who's there? Sir. Lasti. Oh, Sister Lasti. Meet you again. And who's the other with us? Sister Lasti. Anybody else? Yes. So many, but the speaker is mute. Sister Lasti and any Febri, okay? Still there? Sister Febrina. Let's contact before about the coming to discussion. Sister Lasti, did you hear me? Whispers. Oh yeah, my first, yeah. So I will describe. I will describe my close people. The first, I will describe my friend. My friend has my friend is bergabung. Good evening, partners. Good evening. Evening, Master. Okay, whispers. Oh, why? Rokok Asia mengundang Anda. Oke, bergabung. Can I the first? Yeah, of course. Okay. Hello, partners. Hello. I am Lastiur. I will describe my close people. First is my mother. He has dark skin and curly hair, and flat nose. And the second, my father. He has round eyes. He has dark skin and he has curly hair, and then he has short and pointed nose. And third is my friend. She has slant eyes and full lips, and then she has white skin and frizzy hair. She has pointed nose
and short. Thank you. Oke. Thank you, Renti Putri. Hello. Hi, sis Marlina. You have a nice hair. What color is it? Hello, partners. Hi, guys. Welcome back to Halo, the main bro. room. Have you finished, everyone? You're practicing? No, not yet. Not yet. Okay. I think. Why, Bro Koko? Why I can't enter discussion room? Okay. Did you see the notification, bro? Tadi ketika saya bagi menjadi beberapa room, muncul nggak, bro, untuk notifikasi untuk bergabung, gitu? Ya, No, muncul. Mr. Nah, Koko, no. I have clip but I close again. Saya keluar lagi di WhatsApp tadi. Saya klik lagi nggak bisa lagi. Oke, guys, nah like that one. Jadi sekali lagi itu karena jaringan yang tidak stabil ya dari teman-teman untuk beberapa saat. Jadi di saya pun kadang-kadang jaringannya nggak stabil, teman-teman. Nah, ini adalah fungsi dari rekaman kita ya. Kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin jaringannya tidak stabil atau lagi di luar, nggak dengar atau gimana. Jadi kita buat rekaman di mana teman-teman bisa download, dilihat ulang kapanpun dan dimanapun. Jadi ya itu tadi ya, kalau breakout room itu enaknya kita bisa praktek, ketemu teman-teman berbeda ya setiap breakout roomnya. Tapi nggak enaknya ya kadang-kadang kalau jaringan kita tidak stabil, kita kesulitan untuk masuk ke room tersebut. Tapi tenang saja ya untuk teman-teman kalau misalnya ada kendala seperti itu. Tadi ada beberapa yang keluar dari Zoom terus masuk lagi. Nah, di situ ada notifikasi di saya ya. Itu baru saya bisa. Kalau teman-teman nggak keluar dulu dari Zoom, nah itu sudah tidak ada notifikasi di saya. Jadi ya tidak ada nama teman-teman di notifikasi di screen saya ya. Jadi ya harus keluar dari Zoom, kemudian masuk lagi baru bisa. Oke, that's breakout room everyone ya. Mungkin yang perlu saya kasih correction untuk teman-teman, sekali lagi ya, jangan kebalik. Kalau memang teman-teman mau mendeskripsikan seorang laki-laki, berarti pakai her apa pakai his sekali lagi teman-teman. Her apa his. Nah, His. pakai his ya, jangan kebalik. Jadi ketika di awal bilang he is my brother. Brother itu seorang laki-laki, berarti ya kayak his eyes are, his nose is. Jadi pakainya his bukan pakai her. Kalau her itu untuk miliknya perempuan. Perempuan. Good.
Kalau diawali dengan subjek, nah kalau subjek ya berarti kalau dianya laki-laki pakai he ya. He, kalau dianya perempuan pakai she. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Oke guys, nanti boleh diputar ulang videonya dan bisa teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh. Nah ini sekali lagi ya teman-teman ada pertanyaan. Bro, kalau rambut itu kan jamak, kenapa ditulisnya hair bukan hairs? Kenapa teman-teman tadi? Karena bendanya itu tidak dapat dihitung. Karena tidak dapat dihitung. Uncountable noun. benar sekali. Karena itu kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang tidak dapat dihitung itu tidak pakai s ya, jadi cuma hair gitu aja. Oke, do you understand guys? Or skin too. Skin, nah skin juga ya, that's it. Thanks a lot guys. Dan untuk hari Rabu itu kita libur teman-teman, tapi besok masih masuk ya. Jadi besok kita masuk, kemudian Rabu karena pemilu kita libur. Nah besok materi kita tentang family ya. Jadi teman-teman usahakan untuk ikut karena saya yakin nanti pasti materinya nyambung ke materi-materi sebelum dan setelahnya juga. Okay, thank you for joining today guys. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi Choice number one. I will leave. Thank you. Thank you. Choice number one. Don't forget. Thank you, everyone. Thank you. See you.